Siap-siap, webcam terbaiknya Logitech hadir resmi di Indonesia. Tahu nggak? Gue udah beberapa kali nge-review webcam, mulai dari yang canggih banget, yang bisa goyang-goyang sendiri gitu ya, sampai yang 4K banget. Tapi, sampai saat ini belum ada yang secanggih webcam ini. Kenalin, ini adalah Logitech MX Brio. Yuk kita bahas. Logitech MX Brio ini adalah sebuah webcam premium baru keluaran dari Logitech. Siapa sih yang nggak tahu Logitech? Pasti kalian tahu lah Logitech C920, C922, sampai belakangan itu muncul Logitech Brio. Logitech Brio 500, Logitech Brio 300 itu adalah line up webcamnya mereka. Dan yang paling baru, yang paling ultimate, yang melengkapi MX series itu adalah webcam ini, Logitech MX Brio. MX series itu apa? MX series itu atau Master series itu adalah series dari peripheralnya Logitech ya, kayak keyboard. Yang modelannya kayak begini, kalian pasti pernah ngeliat ini adalah keyboard MX Keys. Ada juga mouse MX Master. Ada juga sekarang ditambahin sama si Logitech webcamnya ini, MX Brio. Ini adalah sebuah pelengkap untuk melengkapi Master seriesnya Logitech. MX Brio ini hadir dengan harga yang nggak murah, ada di angka 3 jutaan alias 3.299.000 kalau belum ada diskon ya. Ini bisa kalian beli, linknya ada di deskripsi di bawah. Tapi ketika gua ngeluarin dari boxnya aja, MX Brio ini rasanya tuh solid banget. Nggak kayak webcam kebanyakan yang menggunakan material full plastik, dia kali ini datang dengan material yang cukup premium. Secara desain, MX Brio itu hadir dengan bentuk yang cukup modern, tapi juga cukup minimalis. Bentukannya persegi panjang kayak begini, tapi melengkung alias kayak agak-agak tabung. Di tengah-tengahnya ini ada lingkaran yang menggambarkan lensa banget, karena dia adalah sebuah webcam dengan dua lubang di kanan kiri yang merupakan lubang mikrofon. Ada juga sebuah LED light untuk indikator dari si webcam ini. Yang menarik, dia hadir dengan privacy shutter. Jadi kalau kalian nggak butuh webcamnya dan kalian takut diintip sama orang lain, kalian bisa langsung putar aja dan dia langsung privacy shutternya nutup. Dan ketika kalian butuh, bisa kalian buka aja langsung. Masih mirip kayak Logitech Brio 500, MX Brio ini hadir dengan sebuah stand yang fungsinya itu untuk nangkringin si kameranya di atas monitor kalian. Standnya ini bisa kalian adjust ya, bisa kalian nengok-nengokin ke atas dan ke bawah. Dan kameranya juga bisa kalian adjust ke kanan dan ke kiri karena dia menggunakan koneksi magnet untuk menghubungkan antara kamera dengan stand-nya. Kalau kalian nggak pengen pakai stand-nya atau kalian pengen pasang ke dalam sebuah tripod, bisa juga kalian copot dari stand-nya, nih kameranya. Lalu di bawah kameranya itu nanti ada thread yang bisa kalian pasangin kaki tripod ke situ. Jadinya gampang dan versatile banget. Yang menarik lagi, dibandingkan Logitech Brio 500, MX Brio ini hadir dengan sebuah kabel yang detachable. Kita dapat sebuah kabel USB Type-C to USB Type-C yang bisa dicopot pasang. Jadi kalau kalian ngerasa nih ya, kabel USB Type-C-nya itu kurang panjang, kalian nggak usah ribet nyari extension, melainkan kalian bisa pakai kabel USB Type-C yang lebih panjang, punya kalian sendiri gitu. Alright, beberapa fitur yang dijual sama MX Brio ini adalah kompatibilitas dengan Google Meet, dengan OBS Streamlabs, Zoom juga certified, bisa dipakai di Chromebook dan certified untuk Microsoft Teams. Yang jelas, MX Brio ini emang ditujukan untuk profesional dan juga streamer. Kenapa? Karena MX Brio itu bisa disambungkan dengan dua aplikasinya Logitech sekaligus. Kalian bisa pilih salah satu karena bakalan sama aja, yaitu Logi Option Plus dan juga Logitech G Hub. G Hub itu biasanya lebih terkenal buat streaming atau gamer ya. Sementara Logi Option Plus itu terkenal untuk kerja. Terserah mau kalian konekin ke yang mana. Untuk hasil kameranya, gue sempat ngebandingin ya antara Opsbot Mid 4K dengan si MX Brio. Kalian juga coba deh tonton videonya dan kalian bandingin sendiri. Menurut gue, kualitas MX Brio ini jauh lebih unggul ketimbang si Opsbot Mid 4K. Jauh. Tes ini gue lagi nyobain sebuah webcam yang baru banget dari sebuah brand ternama pokoknya, dan ini bikin gue sangat 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 excited karena kualitas kualitas webcamnya itu gue belum nemu yang sebagus ini. Itu tuh rasa kualitas webcamnya tuh ya kalau tampil di tempat gue ini rasanya kayak kualitas kamera handphone. Karena ukuran sensornya juga besar.
Dan ini lebih bagus daripada kameranya Opsbot. Gue udah 2 kali nyobain kameranya Opsbot, Mid 4K dan Tiny 4K, dua-duanya kalah. Tapi ini mikrofonnya gue lagi nyoba pakai si Logitech G Pro X2 Lightspeed. Ya, hasilnya kayak begini. Kalau ini gue pakai webcam yang biasa gue pakai si Opsbot Mid 4K di posisi yang sama kayak rekaman mystery camera tadi. Hasilnya kayak begini. This one is good banget. Nggak bisa gue bilang si Opsbot ini webcam yang jelek, harganya juga lumayan. Tapi kalau pengalaman gue sih, ini significantly worse, lebih jelek ketimbang si mystery camera tadi. Kacau. Ya, ini adalah hasil rekaman dengan MX Brio di resolusi 4K 30 fps. Kita sebenarnya bisa atur di 1080p 60 fps. Tapi here we go. Ini adalah 4K 30 fps-nya. Hasilnya tuh kayak begini. Masih bisa ditweak lagi dengan utility software-nya yang nanti akan gue tunjukin gimana caranya. Tapi ini adalah tampilan dan hasil kamera defaultnya dengan juga tampilan dan hasil kamera, mikrofon defaultnya. Nah, ini yang kalian dengar adalah hasil suara dari Logitech MX Brio. Murni, tanpa diedit. Mantap. Silahkan tulis di kolom komentar. Untuk spesifikasinya, kali ini Logitech menggunakan sebuah sensor berukuran 8,5 megapiksel dan punya resolusi ultra wide 4K. Seberapa wide? Nanti akan gue tunjukin. Ini 90 derajat wide-nya, mantap sekali. Dan dia juga bisa merekam di 4K 30 fps atau 1080p 60 fps. Tanpa banyak basa-basi lagi, gue akan tunjukin ke kalian gimana penggunaan kamera ini dengan software utility-nya. Yuk. Nah, ini hasil perekaman kalau gue menggunakan si MX Brio ini untuk merekam ya. Ini tampilan yang muncul adalah tampilan di dalam aplikasi Logi Option Plus. Yang mana ini bisa banget dipakai di Logi Option Plus dan juga di Logitech G Hub. Jadi terserah kalian mau pakai utility software yang mana. Nah kebetulan karena ini adalah setup kerja, jadi gue pakainya di Logi Option Plus. Tampilannya tuh kayak begini di Logi Option Plus. Ada beberapa settingan yang bisa kalian ubah. Yang pertama itu di sini ada crop, exposure, image, dan focus. Crop ini di sini presetnya ini bisa manual, bisa pakai preset zoom 1,5, zoom 2 kali, field of view 65, 78. Nah, gue pakai yang manual dulu. Ini presetnya kalau kita udah ubah-ubah itu bisa kita ganti juga. Dan ini tuh defaultnya 90 derajat ya. Wide-nya ini wide banget sumpah. 90 derajat tuh kayak gila wide banget lah. Nah, ini bisa kalian ganti ke 78 atau 65 atau ya simply kalian zoom aja dengan slider yang ada di sini. Gitu. Oke. Nah, kalau nanti posisinya lagi di zoom gitu ya, itu bisa kalian mainin posisinya secara digital dengan tanda panah gitu ya, digeser, pencet ke atas, samping kanan, samping kiri gitu ya, atau ya kalian balikin lagi zoomnya ke 100% untuk balik ke posisi semula. Kayak begitu. Ini kontrol yang biasa aja dan wajar aja menurut gue. Jadi nothing special dari kontrol yang ini. Mengingat dia sudah punya resolusi 4K, emang udah sewajarnya dia bisa kayak begitu ya. Nah, abis itu di sampingnya itu ada settingan exposure. Di sini juga ada preset yang bisa kita pakai. Di sini ada preset streaming. Gua nggak tahu nih bedanya apa dengan manual. Ini belum diapa-apain soalnya ya. Oke, ini gua masih menggunakan preset default dulu. Gua akan contohin beberapa settingannya. Auto exposure tadi on, kalau gue matiin jadinya kayak begini, muka gue jadi agak gelap. Dan tapi di sini shutter speednya bisa kalian atur. 1/60, 1/30 gitu ya. Ini 1/60 second. Karena frame rate-nya pakainya 30, gue pasang di 1/60 second. Itu kayak aturan biasa di dunia kamera gitu, segitiga exposure. Tapi ISO-nya juga bisa kalian naikin lagi sendiri di sini. Tinggi banget lah, 700, 500 sampai maksimal di 1600 ISO. Dan kalau gue pasang di sini 500 tampilannya kayak begini masih ketinggian, 400 menurut gue ketinggian, 300 ketinggian. HDR-nya nyala ini ya, kalau dimatiin bisa juga. Tampilannya kayak begini kalau HDR-nya dimatiin. Kalau nyala, nah kayak begini. Tapi gue kayaknya akan lebih senang untuk MX Brio ini setel di default aja. Dan menurut gue ini udah cukup oke.
Menu berikutnya di sini ada image. Di sini kalian bisa atur white balance-nya, bisa atur brightness, contrast, saturation dan kawan-kawan ya. Ini juga lumayan oke sih buat dipakai ya menurut gua. Kalau kalian terlalu ngerasa muka gua terlalu kuning nih, ya udah dibiruin aja gitu, dibiruin. Diatur Kelvinnya digeser ke minus 1600 sampai minus 2000 jadi kayak avatar ya. Terus juga kalau normalnya 0 standarnya segini, ini white balance-nya. Dan kalau plus 2000 jadinya kita lagi di gurun pasir kayak begini. Bisa juga, itu kan tergantung selera kalian aja. Tapi yang wajar-wajar aja gitu. Brightness juga kalau ngerasa kurang, brightness-nya kayak gue nih ya. Kurang cerah gitu. Nah, ini baru cakep kan. Dan juga untuk kontrasnya ini bisa kalian atur-atur ya. Gue sih nggak usah aneh-aneh ya, di 50% aja udah cukup. Saturation, siapa tahu kalian mau menyala abangku kayak begini, itu bisa juga dibikin saturation dinaikin. Vibrance-nya juga bisa dinaikin ya. Kalau kalian pengen dapetin looks yang agak-agak kekoreaan gitu, mungkin di vibrance-nya dinaikin, cakep juga. Aneh sih, cuma ya udahlah. Dan ya, sharpness-nya bisa juga kalian atur. Gue akan reset ke default, jadinya kayak begini. Gue pakai default aja lagi. Sekali lagi gue bagi ke default. Dan ini dia fokusnya. Autofocus. Gue akan cek autofocusnya. Tunjukin ke kalian bagaimana si kamera MX Brio ini fokus. Kalau autofocusnya gue matiin, muka gue nggak fokus. Kalian bisa atur fokusnya di slider sampai fokus ke muka gue. Itu kucing gue kenapa ngeliatin Pokemon ya? Lah, oke. Kalau autofocusnya gue nyalain, ini dia akan menyesuaikan. Lihat, fokus ke sini, ini lagi fokus ke muka gue. Fokus ke tangan, hop. Tangan fokus sejauh ini jaraknya. Ini sekitar ya 5-7 cm dari lensanya. Lalu gue balikin lagi mukanya fokus ke gue. Nah, kayak gitu. Autofocusnya lumayan oke. Nice. Nah, dan yang terakhir ini kita balik lagi ke crop di sini ya. Lalu ada show mode. Show mode ini kalau kita nyalain, terus si Brio-nya ini, Logitech MX Brio-nya gue tundukin ke bawah gitu ya. Dia akan otomatis ngasih angle kayak lagi nunjukin di bagian bawah. Katakanlah gue lagi pengen menggambar sesuatu gitu. Nah, ini show mode nih. Lagi meeting terus pengen nunjukin gambar gitu ya. Tuh, di show mode. Jadinya tampilannya seakan-akan jadi point of view-nya tuh dari gua sebagai yang presentasi gitu. Jadinya kalian yang gue presentasiin tuh bisa nangkap gambar yang lebih oke. Cuma entah kenapa menurut gua untuk hasil dari show mode-nya itu sendiri itu kayak nggak optimal gitu. Nggak sebagus hasil dari ketika dia posisi kameranya tuh normal begini. Oke, begitu. Jadi gimana menurut kalian? Logitech MX Brio ini adalah salah satu webcam yang terbaik yang bisa kalian beli saat ini. Resmi di Indonesia, bergaransi. Karena beberapa kandidat webcam terbaik lainnya yang ada di dunia itu nggak masuk resmi ke Indonesia. Itu ngerepotin. Nah, buat kalian yang emang pengen serius untuk streaming atau pengen punya tampilan yang presentable ke klien kalian gitu ya ketika kalian lagi meeting, Logitech MX Brio ini layak banget buat kalian beli di harga 3 jutaan aja. Kenapa gue bilang aja? Karena biasanya barang-barang yang kayak begini itu bakal balik modal. Oke, that's it. Kalau ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Dan mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat buat kalian. Gue Dian dari Main Lagi pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.